Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Ada banyak cara loh tumbuhan untuk berkembang biak dengan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah proses memperbanyak diri tumbuhan yang dilakukan secara alami tanpa ada campur tangan dari manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah proses memperbanyak diri tumbuhan melalui campur tangan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan, contohnya 1. Akar tinggal, berupa batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau biasa disebut dengan akar tinggal, akar empang, atau akar tongkat. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah lengkuas, jahe, kunyit, dan temulawak. Spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora terletak pada kotak spora yang berkumpul di dalam sorus yang merupakan kumpulan kotak spora. Sorus terletak di tepi bawah daun yang berupa seperti bintik-bintik kecoklatan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tanaman paku, seperti ini ya anak. Yang ketiga, umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya. Pada bagian dasar tumbuh akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis terdapat bakal tunas. Jika umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas dan tumbuh jadi tanaman baru. Yang keempat, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Jika umbi ditanam, maka tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah kentang dan ubi jalar. Yang kelima, ubi akar. Akar pada tanaman yang berkembang biak dengan ubi akar beralih fungsi menyimpan cadangan makanan. Perkembangbiakan jenis tanaman ini melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya. Sehingga untuk mendapatkan individu baru dari tanaman ini hanya perlu menanam bagian tubuh tumbuhan berupa batang. Contohnya adalah wortel, bengkoang, singkong, dan bunga dahlia. Yang keenam, gerage. Gerage adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh pada buku-bukunya dan tidak tergantung pada induknya. Contohnya adalah pohon stroberi, pegagang, dan rumput teki. Tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Tunas bisa terdiri dari batang, daun muda, ataupun calon bunga atau calon buah. Contohnya adalah pohon tebu, pohon pisang, dan bambu. Yang kedelapan adalah tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang. Biasanya ia tumbuh di tepi daun. Contohnya adalah tumbuhan cocor bebek seperti ini ya Nana, tumbuhan cocor bebeknya. Perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Yang pertama contohnya yaitu cangkok. Mencangkok adalah menumbuhkan akar tubuh dari batang tanaman yang dicangkok. Lewat akar tumbuh dari batang tanaman itu kita bisa mendapatkan tanaman baru. Sifat dari tumbuhan yang dihasilkan akan sama dengan induknya. Yang kedua adalah stek. Stek adalah metode memperbanyak tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman, bisa akarnya, bisa daunnya, juga bisa batangnya.
Menempel atau dikenal juga dengan sebutan okulasi adalah cara menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induknya seperti ini. Mengenten adalah metode perkembangbiakan tak kawin atau vegetatif buatan, di mana dua jenis tanaman yang berbeda digabungkan dengan bagian bawah bisa akar, bisa pokok batang, tapi yang berasal dari satu tanaman. Yang kelima, merunduk adalah perkembangbiakan vegetatif buatan yang dilakukan dengan merundukkan batang tumbuhan ke tanah, sehingga batang tersebut akan tumbuh akar dan menjadi individu baru seperti ini dirundukkan. Oke, demikian materi yang Pak Guru berikan hari ini. Jangan lupa protokol kesehatannya ya. Tetap semangat agar kita selalu sehat. Terima kasih Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.